slide-nya. What happened? Oh, oke, ya sudah berganti ya, sudah, tapi masih layar kosong. Masih layar kosong, nah memang begitu. Nah, memang slide kedua ya dimulai dengan pada mulanya slide belum berbentuk dan kosong ya. Kemudian sasaran daripada mata kuliah ini ya. Nah, sasaran daripada kristologi adalah supaya kalian ini mampu ya, bertemu dengan Kristus, mengenali Kristus di dalam segala sesuatu, bertemu dengan Dia di dalam segala hal, di dalam segala waktu, di dalam segala keadaan, di dalam segala musim, di dalam segala kejadian. Itu pendeknya di dalam segala sesuatu ya. Nah, kalian itu bisa bertemu dengan Kristus dan mengenal Dia. Karena Kristus adalah hikmat Allah yang tersembunyi dari dalam segala sesuatu. Kristus adalah sang firman, sang sabda yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan tidak ada dari segala sesuatu yang telah jadi yang tidak dijadikan olehnya. Nah, itu tentu saja ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Lalu kemudian kalau kita kemudian juga membuka Kolose pasal 1. Nah, ayat 16 atau mulai dari 15 tentu saja. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Frasa terakhir penting, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, dosa, kalau kalian sedang belajar pada saat yang sama ini di dalam mata kuliah hamartiologi, dosa membuat kita tidak mampu melihat segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oleh sebab itu, penebusan di dalam Kristus bukan hanya menyelamatkan kita dari kebinasaan, tetapi kemudian harus memampukan kita untuk kembali melihat bahwa segala sesuatu, all things created in Him and through Him and for Him, bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia ya, dan bagi Dia. Nah, itulah sebabnya ya, berjumpa dengan Kristus di dalam segala sesuatu. Ini adalah inti daripada kristologi dan juga inti daripada hidup rohani kita, spiritualitas kita yang berpusat pada Kristus. Christ-centered spirituality. Yaitu bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu ya, di dalam Kristus dan bagi Kristus. Contohnya, kita tuh melihat sekarang kita ini ada di Zoom meeting ini untuk apa? Ya. Nah, apakah kita sekedar ya mengikuti mata kuliah
mengikuti mata kuliah yang sudah ditetapkan oleh visi harus kita ikuti. Nah, apakah sekedar itu? Ataukah ada tujuan sasaran yang tertinggi, yang termulia daripada saya sekarang ada di Zoom meeting ini? Nah, kalian tentunya sudah pernah mendengar cerita atau ilustrasi ya, tentang pemukul batu begitu ya, yang sedang bekerja. Lalu kemudian ya ada beberapa yang sudah mengangguk-ngangguk ya, seperti pasti sudah pernah mendengar kisah tiga pekerja ini ya, atau pemukul batu yang sedang memukul batu. Lalu kemudian seorang datang kepada masing-masing ketiga orang yang sedang menghancurkan atau memukul batu ya, atau boleh ya dibayangkan umpamanya sedang menata bata umpamanya ya, sedang mengaduk semen ya, whatever lah ya, sedang memukul batu, ngaduk semen atau menumpuk bata. Lalu kemudian ya, tiga orang itu ditanya masing-masing, sedang apakah kamu? Nah, maka kemudian ya, kalian yang sudah mengetahui ceritanya tahu bahwa ya orang pertama ya bilang bahwa saya sedang menghancurkan batu atau saya sedang mengaduk semen atau saya sedang menumpuk bata. Sudah jawabannya itu. Lalu yang kedua ditanya, sedang mengapain kamu? Ya. Nah, yang kedua sedang mengatakan saya sedang membangun bangunan. Nah, saya sedang membangun bangunan. Lalu orang yang ketiga kita menjawab, saya sedang membangun gereja di mana nanti orang-orang akan berada di dalam gereja ini dan mereka akan menyembah Allah, mereka akan mengenal Allah, mereka akan memuliakan Allah, mereka akan masuk dan keluar dari gereja ini untuk memuliakan Allah. Nah, itulah ketika kita mungkin sedang melakukan aktivitas yang sama pada saat ini, sama-sama sedang ada di hadapan ya layar laptop kita maupun handphone kita, sedang ada di dalam Zoom meeting ini. Jawaban kita sedang apa kita di sini bisa berbeda-beda. Nah, Kristologi sekali lagi mengajak kita untuk menemukan tujuan ultimat kita di dalam segala sesuatu berkaitan dengan dan harus dikaitkan dengan Kristus, Sang Pencipta segala sesuatu yang baginya segala sesuatu itu ada dan segala sesuatu diciptakan bagi Dia. Ada banyak ayat-ayat di depan kalian ini, ya. Nah, mungkin kalian bisa mencatatnya dengan cepat, dan mungkin beberapa orang bersiap-siap kalau saya meminta untuk membaca beberapa bagian ini. Ya, yuk baca kuih ya. Siapa ya? Saya minta baca. Saya. Ya Kak Mutiara. Tadi dia tuh on cam. Lalu waktu saya baca kuih dia buru-buru off cam ya. Mungkin supaya tidak
supaya tidak terminta untuk membaca ya. Kak Mutiara, halo kakak. Halo, Pak. Iya, Kak Mutiara, tolong baca ya kak. Lagi di itu, Pak. Lagi di warung. Lagi di warung, nah kitabnya nggak ada. Belum, aduh, nggak apa-apa nih, Pak. Ya, oke lah. Nggak ada yang bawa Alkitab di warung. Oke. Ya sudah, dimaafkan nanti ya. Lain kali kesiapan ya kalian untuk belajar kristologi juga ya diekspresikan ya, dengan kesiapan atau adanya ya Alkitab di dekat kalian ya. Walaupun saya yakin handphone Kak Mutiara ada Alkitabnya ya, tapi kalau ya minta untuk membuka handphone sambil Zoom kayaknya kesulitan Pak Mutiara begitu. Malah saya klik ini. Saya mau klik wajah-wajah kalian lagi. Dulu lah. Ini lihat kali saya mau klik wajah kok malah terklik gitu. Kak Nova. Kak Nova. Halo, Pak. Kak Nova tolong dong Filipi 1 ayat 8. Baik, Pak. Saya baca, Pak. Ya. Filipi pasal 1 ayat yang ke-8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ya. Terima kasih Kak Nova. Nah, ini kadang-kadang anak-anak TC ini menuliskan ini ya, ketika merindukan seseorang ya. Nah, walaupun memang ayat ini tidak berkonteks relasi romantika ya. Nah, yang seringkali memang dipergunakan oleh anak-anak TC untuk mengekspresikan romansa mereka ya. Nah, tetapi ayat ini indah bukan, dengan mengatakan dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu sekalian. Paulus merindukan jemaat Filipi dengan kasih mesra Yesus Kristus. Nah, inilah yang saya ingin kita semua ini seperti Paulus mampu mengkaitkan segala sesuatu, baik itu apa yang ada di dalam pikirannya, dan juga apa yang ada di dalam tindakannya, dan apa yang ada di dalam perasaan kita dengan Kristus Yesus. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk finding Christ in all things. Lalu coba kakak siapa lagi? Oke, kakak Septi ya yang beberapa hari yang lalu bersuka cita ya Kak Septi. Ya Pak. Halo Kak Septi. Halo Pak. Kak Septi tolong baca Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, terima kasih Kak Septi. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, di dalam berkomunitas ini, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi bagaimana menghubungkan dan menyelaraskan pikiran dan perasaan kita dengan Kristus.
Lalu kemudian kita bergerak lagi ke, coba dibacakan lagi, Filipi pasal 4 ayat 4 oleh Ibu Seli Rotua Manalu. Baik, Pak. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Bu Seli. Ya, nah, ketika sekarang Paulus mengatakan bersukacitalah, dia juga mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, jadi kalau Kristus itu menguasai kita, kalau Kristus itu menopang segala sesuatu dengan cinta dan kuasanya, kalau Kristus itu adalah kepala tubuh, kalau Kristus itu adalah tujuan daripada segala sesuatu, nah, maka otomatis Paulus juga mengajak kita untuk mampu bersukacita di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 16 ya tadi sudah kita baca. Nah, lalu selesai bab itu saya mengajak kita membaca saja Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Sekarang giliran kakak Yesi Gisela Utagao. Baik, Pak. Ya. Kolose pasal kedua ayat yang ke-6 sampai ke-7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Nah, di sini jelas ya, kalau kita itu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita, sebagaimana kita sudah mengakuinya, baik itu mengakuinya secara pribadi, baik itu mengakuinya di hadapan jemaat Tuhan di gereja kita masing-masing ketika kita dibaptis, baik itu kita mengakuinya ketika menulis aplikasi pendaftaran di PC dan melengkapinya, ya kesaksian kelahiran baru kita, maupun kita sudah mengakuinya seringkali di mana-mana bahwa kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus mengatakan, karena itu, therefore, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kita berakar di dalam Dia. Hendaklah kita dibangun di atas Dia. Hendaklah kita bertambah teguh dalam iman ya yang telah diajarkan kepada kita. Hendaklah kita bersyukur. Nah, intinya di sini ada tetap di dalam Dia. Di dalam Dia berarti segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, ya, apapun, segala sesuatu apapun itu di dalam Dia. Nah, inilah yang seringkali kita mudah lupakan ketika kita ada di dalam natur berdosa. Ketika kita ada di dalam natur berdosa, kita itu persis sama seperti akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yaitu mereka kemudian lari dari Allah, menyembunyikan diri dari Allah, maka kita pun seringkali seperti itu. Seringkali kita itu walaupun
percaya kepada Kristus, kita mengaku percaya, tetapi kita sering lupa bahwa kita itu ada di dalam Dia. Sebenarnya kita sudah dipindahkan dari kegelapan menuju terang. Sebenarnya kita sudah dicangkokkan dari ranting yang kering dan ranting yang kering dan binasa, dicangkokkan di dalam pokok anggur yang benar, pokok anggur kehidupan, pokok anggur Kristus. Kita sudah ada di dalam Dia, tetapi kita seringkali dan suka lupa, ya, tidak sadar, amnesia rohani. Nah, oleh sebab itu, ya, ketika sikap kita di dalam perkuliahan, sikap kita di dalam mengerjakan tugas, mengerjakan ujian, ya, nah seringkali itu kita kalau tidak kemudian diawasi oleh manusia di depan mata kita lupa kalau kita itu di dalam Kristus, ya kan? Nah, seringkali kemudian kalau di dalam pembelajaran daring itu kita tidak diminta untuk on cam, ya, dan kemudian dosennya scrolling mau melihat semuanya, seringkali kita amnesia kalau kita di dalam Kristus. Ya. Nah, kita hanya kira kita di dalam kamar kita. Ketika kita pacaran, kalau kemudian tidak ada lampu yang menyala, tidak ada orang tua yang mondar-mandir sambil melinting kumisnya, ya. Nah, kita tidak sadar kalau kita di dalam Kristus. Nah, itulah keadaan banyak sekali orang Kristen dan keadaan spiritualitas kita yang memang kemudian mudah terlena dan mudah lupa, mudah tidak sadar kalau kita itu di dalam Kristus. Inilah ketika kita itu belajar Kristologi ini, kiranya bisa menjadi sesuatu yang kemudian kita sadari kembali, kita hidupi kembali, dan kemudian ya kita itu yakini dan kita itu capai di dalam hidup kita, ada di dalam Kristus. Nah, satu lagi saya minta Kak Grace Mamoto untuk membaca Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. Ya, Kolose 3, 1 sampai 3. Halo Pak, apa suara saya terdengar? Terdengar jelas, Grace, silahkan. Oke, saya akan membacakan Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terima kasih, Grace. Baik, Pak. Sebab kamu telah mati dan hidupmu sekarang ini tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ponder these words carefully. Renungkan kalimat ini dengan
pelan-pelan dan benar-benar. Hidupmu tersembunyi di dalam dengan Kristus di dalam Allah. Kita itu betul-betul hakikat kita ini sudah dipindahkan dari di luar Allah, seteru Allah, musuh Allah, pemberontak, dipindahkan dengan Kristus di dalam Allah. Di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hidup kita ada di dalam Allah. Ini adalah hakikat yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikatakan betapa indahnya, agungnya, mulianya, luar biasanya hakikat kita yang baru ini di dalam Kristus, di dalam Allah Tritunggal. Oleh sebab itu dikatakan di ayat 2 tadi, pikirkanlah kemudian perkara yang di atas. Nah, ini bukan berarti kemudian ya kita itu ya sok-sokan ya rohani dan hanya pikir-pikir dan ngomong-ngomong hal-hal yang rohani dan doktrinal. Well, ya sangat sesat begitu ya pemikirannya demikian. Pikirkanlah perkara yang di atas adalah menaruh pikiran kita, hati kita bersama dengan Allah. Itu bagaimana berpikir sama seperti Allah merancang segala sesuatu. Ya, sehingga disitulah perkara yang di atas ini berarti seperti melihat dari atas, berpikir dari atas. Ya, jadi bukan perkara tentang ya, hal-hal rohani saja, tetapi memikirkan segala sesuatu dari atas. Nah, sama seperti ya ayat 1, ya, di mana Kristus ada, ya, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kita itu berpikir, melihat, merasakan, bertindak ya dari atas, ya. Dan dari tahta kasih karunia Allah. Oke. Oleh sebab itu, ya, coba saya memberi waktu beberapa detik, ya. Mungkin 30-40 detik, cobalah memikirkan sesuatu ya yang kemudian tiba-tiba spontan, pop up, muncul di dalam pikiran kita. Ya, cobalah letakkan itu dalam perspektif kristosentris. Dalam perspektif Kristus. Ada oleh Kristus, ada di dalam Kristus, dan ada bagi Kristus sesuatu itu. Coba apapun itu, sesuatu yang mungkin muncul di dalam pikiran kita. Mungkin tadi kekasih kita, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu mata kuliah apa yang sedang kita jalani, mungkin itu teman kita, mungkin itu kelas kita, mungkin itu hobi kita, atau mungkin itu dosa kita. Cobalah letakkan itu di dalam perspektif kristosentris. Dan coba lihat dan rasakan betapa sesuatu itu kemudian berubah ya, cara pandang kita terhadap hal itu ketika kita mencoba meletakkannya di dalam perspektif Kristus. Ketika kita meletakkan sesuatu itu di dalam Allah, di dalam Kristus, maka suddenly, tiba-tiba, pikiran kita tentang sesuatu itu bisa berubah. Saya beri waktu ya 30 detik untuk kita memikirkan sesuatu dan coba lihat sesuatu itu di dalam perspektif Kristus.
Ya, amin. Nah, sekali lagi ya, tujuan latihan ini, nah saya bilang latihan atau bisa dikatakan disiplin rohani ini. Nah, ini untuk kemudian menolong kita untuk bisa kemudian melihat segala sesuatu di dalam Kristus. Finding Christ in all things and finding all things in Christ. Sama benarnya ya, dua frasa itu dibolak-balik. Finding Christ in all things maupun juga finding all things in Christ. Apapun itu ya, ketika kita memikirkan sepeda kita atau motor kita bisa letakkan itu di dalam perspektif Kristus. Kita memikirkan bab buku yang barusan kita baca, kita memikirkan tadi pagi dosen sebelumnya mengajar tentang apa, ya. Nah, segala sesuatu bisa kita letakkan di dalam Kristus dan bagi Kristus. Sehingga kemudian ketika kita melihat sekali lagi pentingnya kristologi itu apa, maka tentu saja by definition ketika kita menyebut diri kita a Christian, seorang pengikut Kristus, maka otomatis seharusnya pengenalan akan Kristus menjadi pusat dari teologi dan kehidupan kita. Kata Kristen, sekali lagi, mestinya seharusnya membuat Kristus adalah pusat dari semua pemikiran maupun juga kehidupan kita. By definition, a Christian, seorang Kristen adalah pengikut Kristus dan orang yang percaya kepada Kristus. Kata percaya, beriman, dari minggu lalu saya sudah membahas dan mengingatkan. Mengingatkan ini berarti sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu di dalam mata kuliah Spiritual Formation. Dari mata kuliah Spiritual Formation, lalu kemudian ke mata kuliah selanjutnya prolegomena pengantar berteologi, sampai kemudian mata kuliah ini Kristologi, maka sudah di dalam 3 semester berturut-turut saya menegaskan apa arti percaya. Percaya bukan hanya pengenalan kognitif, tapi juga penerimaan afektif dan kemudian ekspresi psikomotorik yang minggu lalu kita sudah bahasakan di dalam istilah ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Nah, lalu di dalam dunia pendidikan kita tahu tentang knowing, being, doing. Ya. Di dalam istilah PC kita sering mendengar head, heart, hand. Nah, iman itu harus mencakup ketiganya. Iman itu betul-betul head, heart, hand kita itu dipengaruhi oleh iman kita, mengekspresikan iman kita. Jadi, oleh sebab itu pemahaman akan Kristus atau kristologi menjadi sangat-sangat sentral dan menjadi faktor penentu apakah segala kehidupan kita itu bisa disebut Kristen atau tidak. Itu tergantung kepada apakah Kristus hadir dan hidup dan bersinar di situ, jelas di situ. Nah, maksudnya gimana?
Maksudnya seperti ketika kita mengatakan kita sedang menyelenggarakan pendidikan Kristen. Nah, ketika kita mengatakan kita sedang menyelenggarakan pendidikan Kristen, maka kemudian pertanyaan atau hal yang demikian sentral adalah di mana Kristus di dalam pendidikan Kristen itu. Apakah Kristus makin dikenal? Apakah Kristus itu merasuki segala praktik pendidikan? Apakah kemudian pelaku-pelaku pendidikan ini, baik itu pendidik maupun naradidik, siswa atau mahasiswa yang dididik itu makin menjadi serupa dengan Kristus, dan apakah kemuliaan Kristus menjadi tujuan daripada proses pendidikan itu yang menjadikan pendidikan itu pendidikan Kristen. Jadi pendidikan Kristen bukan sekedar di kelasnya kemudian ada salib. Ini kelas, saya ganti ini sebentar ya. Nah, ini kelas yang sedang saya huni ya. Sedang saya ada di dalam kelas fisik. Ya. Sudah kelihatan ya. Nah, ini kelas di 528. Maaf Pak, untuk ya. Itu apa namanya, share screen-nya masih belum ganti Pak, ini masih di PPT. Memang di PPT, tapi kalau lihat oke. Maksud saya itu kalau lihat kotak saya kelihatan toh maksudnya. Nah, ini kelas kalian sebenarnya kalau kalian onsite ya. Nah, ini kelas di 527. Tapi kalau kalian onsite ini biasanya buat mata kuliah konten ya, satu prodi. Tapi kalau kalian itu 2 prodi gabungan tidak bisa di kelas ini memang ya, karena ini kelas model kelas kecil ya. Ini kelas ya, ini sejenak berkenalan ya, tur kelas kalian ya, mungkin kalian sudah pernah melihatnya dari dosen yang lain ya. Lihatlah di sini saya kasih di atasnya. Kalian lihat salib. Nggak ada salib kan ya? Nah, pendidikan Kristen ya, bukan sekedar ya, ada salib, mesti ada salib di kelas ya, baru kemudian wah itu sekolah Kristen ya, itu pendidikan Kristen, itu universitas Kristen ya. Nah, di kelas-kelas misi tidak ada ya saliban begitu. Nah, tetapi kami berkomitmen penuh kepada pendidikan Kristen. Karena pendidikan Kristen adalah bagaimana Kristus itu ada di dalam hidup kami sebagai pendidik dan ada di dalam hidup kalian ya sebagai mahasiswa. Bagaimana Kristus menjiwai seluruh konten daripada pendidikan. Bagaimana Kristus menjiwai bagaimana saya sebagai pendidik memperlakukan dan bersikap kepada kalian. Bagaimana saya melihat kalian sebagai gambar Kristus juga. Bagaimana saya mendisiplin kalian ketika kalian melakukan kesalahan. Nah, bagaimana Kristus itu menjadi tujuan daripada proses pendidikan ya yang kita selenggarakan dan segala sesuatu bagi kemuliaan Dia. Nah, kembali kepada slide kita. Sudah kelihatan Mirsa slide-nya? Sudah Pak. Ya.
Karena Kristus itu harus menjadi sentral dan faktor penentu daripada kehidupan kita dan bagaimana kita hidup, maka ketelitian, kehati-hatian, dan ketepatan kita di dalam mengenal Kristus itu menjadi penting dan sangat penting. Oleh sebab itu, Kristologi ini kalian harus betul-betul baik-baik pahami untuk mengenal siapa Kristus, ya, dan kemudian hidup di dalam Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus dan hidup bagi Kristus. Oleh sebab itu, ketika saya dan dosen-dosen lain juga mengajar Kristologi, kami mengajar dengan gentar, ya, mengajar dengan takut gentar, bahwa kami berusaha mempresentasikan Kristus setepat-tepatnya, ya, dan demikian mulia di dalam hidup kami maupun juga dalam hidup kalian yang harus kalian percayai. Nah, walaupun tadi Bapak katakan ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, mungkin ada lagi yang lupa, begitu nggak apa-apa. Apa itu Pak ortodoksi? Apa itu ortopraksi? Lalu tadi ada satu lagi Bapak bilang ortopati. Ya, apa itu? Nah, ortodoksi adalah right teaching, ajaran yang benar, pemahaman yang benar. Ortopraksi, ya, yang muncul di layar itu adalah perbuatan yang benar, tingkah laku agamawi atau tingkah laku iman yang benar, atau ritual yang benar. Ortopati, P-A-T-H-Y, ortopati adalah perasaan atau hati yang benar. Nah, iman kita itu berkaitan dengan ketiga-tiganya dan punya tiga aspek itu: ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Pemahaman yang benar, hati yang benar, dan hidup yang benar. Nah, jangan salah paham ketika slide saya ada Pac-Man itu, ya, Pac-Man lebih besar begitu, ya. Nah, di mana saya tuliskan natur dari kekristenan, ya, itu lebih ortodoksi daripada ortopati, ya. Nah, itu maksudnya adalah gini, dibanding dengan kepercayaan yang lain yang demikian menekankan ritual atau praksi, ya, atau practice of religions, tingkah laku agama, misalnya, ya, cara berdoa yang tetangga atau kepercayaan sebelah, agama sebelah kita itu, ya, percayai dan kemudian seringkali tekankan, yaitu cara berdoa mesti benar, begitu, ya, cara mengangkat tangan, ya, menyentuh telinga, ya, membungkuknya, lalu, ya, busananya memakai, ya, sarung atau memakai, ya, busana untuk berdoa. Nah, lalu kemudian arah kemana mesti berdoa, ya, tidak boleh sembarangan arah. Kemudian apa yang diucapkan di dalam doa itu, nah, itu semua adalah ortopraksi. Bagi mereka, bagi kepercayaan yang lain, ortopraksi ini menjadi demikian pentingnya. Dan itu seakan-akan itulah yang menentukan keimanan mereka. Nah, sedangkan bagi kekristenan, nah, ini maksudnya, ya, supaya tidak salah paham. Nah, kita kadang-kadang tentu saja kita sangat
ya menekankan ya hidup yang benar, tetapi yang di sini yang dimaksud ortopraksi adalah tingkah laku atau ritual beragama tadi, ya, bukan kehidupan secara keseluruhannya. Nah, karena kehidupan secara keseluruhan bagi kita itu sama pentingnya, ya, sama pentingnya dengan ortodoksi dan ortopati, ya. Nah, tapi yang sekali lagi yang sedang saya maksud di sini adalah ritual keagamaannya. Ya. Nah, di dalam Kekristenan ritual keagamaannya, nah ini tidak lebih penting daripada isi dari atau makna dari ritual itu yang benar. Ya, kita harus sampai pada makna yang benarnya. Nah, itulah ortodoksi. Ya, ajaran yang benar tentang umpamanya tentang berdoa tadi. Apakah doa itu? Nah, itulah yang bagi kita lebih penting dan lebih menentukan daripada bagaimana berdoa. Nah, ini yang maksud daripada kalimat terakhir, ya, ortodoksi lebih penting dari ortopraksi. Artinya, sekali lagi, pemahaman kita tentang apa itu doa atau apa itu ibadah lebih penting dan lebih menentukan di hadapan Allah daripada bagaimana kita berdoa atau bagaimana kita beribadah. Nah, oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Jadi umpamanya ketika doa di dalam kekristenan itu tidak lagi menjadi penting kalian itu berdoa menghadap mana, begitu ya. Nah, apakah gerejanya itu menghadap Yerusalem, ya, atau gerejanya ya menghadap mana ya, menghadap Golgota umpamanya ya. Nah, tidak begitu penting ya. Nah, bahkan sama sekali tidak ada ya, setahu saya panitia pembangunan gereja itu tidak menentukan ya dalam membangun gedung gereja. Ya, arsiteknya itu kemudian ya berpikir bahwa ya gereja kita harus ya menghadap Yerusalem. Ya. Sejauh ini saya belum pernah ketemu ya arsitek Kristen yang kemudian mendesain gerejanya itu menghadap suatu kiblat atau arah tertentu. Nah, tapi setiap arsitek Kristen harus tahu ya, apa itu gereja, ya, makna daripada gereja, sehingga kemudian desain daripada seni bangunan itu maupun juga fungsi-fungsi daripada ruangan-ruangan itu semuanya mempresentasikan apa itu beribadah. Ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang saya sedang maksud, sekali lagi ortodoksi lebih daripada ortopraksi. Nah, tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Pada hari ini ya, kita akan masuk pada topik keilahian Kristus. Keilahian Kristus. The divinity of Christ. Nah, tujuan daripada ketika kita mempelajari Kristus adalah Allah, atau kita melihat bukti-bukti dari Alkitab bahwa Kristus adalah Allah, maka ini membawa kita kepada tujuan. Kalau tadi finding Christ in all things, finding all things in Christ, itu adalah sasaran daripada keseluruhan, begitu ya mata kuliah ini. Nah, kalau ini adalah tujuan daripada topik ya, topik keilahian Kristus, yaitu supaya kita semua mengenal dan
menerima, percaya sungguh-sungguh bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, karena apa gunanya kita itu sekedar tahu Kristus itu adalah Allah. Nah, kalau kita itu tahu bahwa Dia itu adalah Allah, maka kita harus menerima, kita harus tunduk, kita harus takluk, kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah. Nah, tapi kalau Yesus Kristus memang bukan Allah, maka tidak perlu kita itu menyerahkan diri kita kepada Dia. Tidak perlu kita taat. Untuk apa kita taat kepada Yesus kalau Dia bukan Allah? Ya, oleh sebab itu tujuan daripada topik kita belajar bahwa Dia adalah Allah lagi adalah supaya kita kemudian taat, supaya kemudian kita itu percaya, menyerahkan diri kepada Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup kita. Ayat-ayat yang bisa kita baca sudah ada di depan. Coba saya minta kepada Ibu Triska hari Selasa. Ini hari Selasa. Iya, Pak. Tapi nggak boleh lah ya, nggak boleh. Ya, oke, Bu Triska silahkan membaca. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terima kasih, Triska. Ya, tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali nama Kristus Yesus. Ini Alkitab jelas ya mengatakan ini, tetapi kadang-kadang profesor teologi demikian pintarnya ya sampai kemudian bisa menafsirkan pengertian yang lain ya, seakan-akan ada kemungkinan jalan keselamatan yang lain. Sedangkan Alkitab sendiri sangat jelas. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sangat-sangat jelas ya. Puji Tuhan ya kepada Tuhan, kepada Allah dan Alkitabnya, kepada firman-Nya. Ya, yang menyatakan kepada kita dengan sangat jelas. Ya, sehingga walaupun sampai ya teolog sepinter apapun ya coba membelokkan berita ini ya, selama firman ini ya, masih ada di dalam Alkitab kita boleh yakin sepenuhnya ya bahwa tidak ada keselamatan yang lain kecuali di dalam Kristus. Tidak ada Injil lain yang dapat olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Itu seperti Paulus ya di dalam Galatia yang demikian marah, yang demikian murka dan mengatakan kalau sampai ada ya malaikat sekalipun, nah itu coba kita lihat di dalam Galatia pasal 1 ayat 8 ya. Nah, Galatia 1 ayat 8 atau mungkin kita bisa baca dari ayat 6 sampai dengan ayat 9. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat
Ya. Nah, saya meminta Kak Almendo. Bapak. Siap Kakak membaca Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9. Galatia 1 ayat 6. Oke. Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Ibu Perkop, hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih, Almendo. Ya, sekalipun ya, sampai malaikat, ya, sampai yang mengatakan bahwa ada jalan keselamatan yang lain, terkutuklah dia. Ya. Nah, karena ya sekali lagi pada hari ini seperti tadi saya sempat singgung sedikit ya, ada teolog-teolog ya yang merasa demikian pintar, sekolah demikian tinggi, ada pendeta-pendeta ya yang bisa mengatakan bahwa ada jalan keselamatan yang lain. Ya, sudah. Kembali Injil Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat 6 menegaskan Jesus said to him. Kenapa saya pilih Inggris? Karena di Inggrisnya lebih kelihatan kata the-nya ya, satu-satunya. Nah, dalam bahasa Indonesia tidak begitu kelihatan partikel the ini ya. Di dalam bahasa Indonesia tentu berbunyi akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Nah, tapi di dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya itu partikel definitif, partikel the itu ada di situ. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. Nah, Yesuslah satu-satunya atau sang jalan itu, satu-satunya atau sang kebenaran itu, satu-satunya atau sang kehidupan itu. Lalu kemudian tentu ayat yang juga sudah muncul di dalam spiritual formation dan prolegomena, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Hidup yang kekal itu mereka mengenal Allah di dalam Yesus. Nah, saya langsung munculkan saja. Keilahian Kristus adalah topik yang sangat penting tapi sekaligus kontroversial. Ya, kontroversial artinya ya tentu saja dunia ini tidak mau menerima, tidak bersedia menerima dan melawan kebenaran ini bahwa Yesus adalah Allah. Ya, dunia bisa memasang tato ya, Yesus di lengannya, bisa mentato Yesus sampai di dadanya, bisa mentato Yesus di punggung. Belum ada yang tato Yesus di dahi memang ya. Nah, tetapi Yesus bisa ditato di mana saja oleh ya selebriti itu, tetapi mereka tidak bisa menerima Yesus sebagai Allah. Mereka tidak mau hidupnya diatur oleh Yesus.
Mereka tidak mau hidupnya taat kepada firman Yesus. Nah, itu saja adalah orang-orang yang mentato dirinya ya, dengan gambar Kristus atau memakai ya aksesoris salib ya, baik itu di leher, di telinga, ya, di hidung, mungkin sekarang ada di pusar ya, atau ya whatever aksesoris yang mereka pasang di kaos, di tas. Nah, ya seperti ya tadi saya gambar umpamanya ya menaruh salib di ruangan, di rumah kita. Apa gunanya kalau kita tidak sungguh-sungguh mempertuhankan dan menjadikan Kristus sebagai Allah dan Tuhan di dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita, di dalam sistem pendidikan kita, di dalam kita berpacaran, dan di dalam segala sesuatu. Nah, oleh sebab itu topik the deity of Christ, the divinity of Christ, kealahan atau keilahian Kristus menjadi topik yang walaupun umum tapi kontroversial, tidak mudah untuk diterima, tidak mudah untuk dipercayai, tidak mudah untuk dihidupi. Apalagi oleh orang-orang yang jelas-jelas tidak percaya, oleh agama-agama lain, oleh agama sebelah kita namanya. Ya, yang mudah untuk menerima bahwa ya Yesus adalah anak daripada Siti Maryam, Yesus adalah anak daripada Yusuf, tukang kayu. Yesus itu bisa kita terima sebagai nabi yang agung, tapi wait, untuk menerima Yesus sebagai Allah tidak mungkin. Ya, nah. Seperti juga Mahatma Gandhi yang bisa meneladani Yesus, yang bisa mengatakan ini adalah guru moral yang teragung, guru kemanusiaan yang demikian besar. Tetapi untuk menjadikan Yesus adalah Allah nanti dulu. Nah, jadi apakah Yesus sungguh-sungguh Allah? Apa yang Yesus pikirkan dan percayai tentang dirinya sendiri. Ya, sebelum kita kemudian ya, bisa kemudian menerima Yesus sebagai Allah, ya, kita bilang tunggu dulu, lihat Yesus sendiri percaya nggak dirinya Allah? Ya, jangan-jangan ini hanya iman gereja, ini hanya apa yang kita kepingin percayai, ini hanya yang murid-murid kepingin ya percayai, apa yang kepingin saya percayai, tapi jangan-jangan Yesus sendiri tidak sadar kalau dirinya adalah Allah. Di mana ya Yesus itu sadar kalau dirinya itu Allah? Nah, kalau Yesus itu tak sadar dirinya sendiri adalah Allah, nah di situ baru mungkin aku akan menerima dia. Tapi kalau Yesus sendiri tidak tahu dirinya Allah, ya mana mungkin saya mau menerima dia. Nah, ini mungkin ada di dalam pikiran kita. Ya, ini mungkin ada di dalam pikiran banyak orang. Coba tunjukkan di mana Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah. Nah, inilah yang akan kita lihat pada siang hari ini. Ya. Inilah salah satu teolog yang tadi saya katakan, teolog Kristen menyebut dirinya Kristen, teolog Kristen menulis buku-buku teologi Kristen, tapi tidak percaya Yesus adalah Allah. Adolf von Harnack ya mengatakan, we believe with Jesus, not in Jesus. Apa bedanya we believe with Jesus dan we believe in Jesus? Ya, apa artinya kalau kita ngomong ya kita bisa percaya bersama dengan Yesus, tapi kita tidak percaya di dalam Yesus. Apa bedanya with
dan in di sini. Apa artinya percaya bersama dengan percaya di dalam? Nah, ini saya coba tanya beberapa orang lagi ya. Apa bedanya percaya bersama dengan percaya di dalam? Kakak siapa? Kak Tio. Halo Pak. Ya. Apa jawabanmu? Kalau menurut saya sih bedanya percaya bersama Yesus dan di dalam Yesus kan Pak. Apa? Kalau menurut saya sih kalau misalnya kita percaya di dalam Yesus berarti segala sesuatu itu kita apa ya Pak, kayak kita sebut kayak dalam nama Yesus kayak gitu. Kita membawa apa gimana ya? Kayak kita tuh membawakan Tuhan itu di dalam segala hal yang ada di sini. Tapi kalau percaya bersama Yesus, percaya bersama Yesus. Bingung saya, Pak. Bingung ya, nah nggak apa-apa. Ini kan memang omongannya teolog itu ya suka bingung-bingung gitu ya. Omongannya teolog, filsuf itu ya membingungkan ya. Tetapi penting begitu ya supaya kalau kemudian nanti ada orang yang mengajak ya atau ngomong kita percaya bersama dengan Yesus, ya, tapi kita tidak percaya dengan di dalam Yesus. Nah ini kan ya kamu bisa membedakan. Nah apa ini bedanya? Kak, coba saya tanya lagi. Kak Veronica itu apa bedanya? Halo kakak. Pak, apakah suara saya tidak kedengaran? Ya, kedengaran. Ya, baik Pak. Kalau menurut aku bersama dengan Kristus dan bedanya dengan bukan di dalam Kristus, itu kalau bersama dengan Kristus, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun tujuan kita, rencana kita ke depan itu, kita percaya bahwa semua itu dituntun Tuhan gitu. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau di dalam Kristus, kalau yang tadi itu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kalau di dalam Kristus kita menyerahkan, kita mendoakan agar semuanya itu tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sih Pak kalau menurut aku. Terima kasih. Oke, makasih Monika ya. Nah, anak-anakku ya, terkasih dan tercinta saya. Apa bedanya saya mengatakan saya percaya bersama dengan Tirsa ya, kepada Allah dengan saya percaya di dalam Tirsa. Nah, apa bedanya saya mengatakan saya percaya bersama dengan Yesus kepada Allah dengan saya percaya di dalam Yesus? Saya percaya di dalam Yesus. Ini berarti Yesus sama dengan Allah. Ya. Tapi kalau saya sekedar mengatakan saya percaya bersama dengan Yesus, Yesus tidak harus adalah Allah. Atau Yesus bukan Allah, tapi Yesus ini ya sama-sama dengan saya percaya kepada Allah. Nah, Yesus ini mungkin adalah guru yang luar biasa. Nah, umpamanya ya Tirsa mengatakan saya percaya bersama dengan Pak Yesaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini berarti
nah, saya percaya kepada Tuhan Yesus, Tirsa percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dan saya Tirsa bersama dengan Pak Yesaya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saya bukan Tuhan Yesus. Tapi kalau Tirsa mengatakan saya percaya di dalam Pak Yesaya, wagawat, ya. Nah, itu berarti saya sama dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang Allah, dia tidak sekedar ya, mengajak kita untuk percaya bersama-sama dengan Dia, tapi Dia mengajak kita untuk percaya di dalam Dia. Dia mengatakan, ikutlah aku, percayalah kepadaku. Dia mengatakan seperti itu. Nah, ya, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan percayalah kepada Allah bersama-sama dengan aku. Tapi Tuhan Yesus mengatakan percayalah kepadaku. Nah, inilah berarti Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk believe in Him. Untuk believe in Himself. Nah, inilah ada teolog di dalam lingkungan kekristenan yang nanti kita akan pelajari di pertemuan ke-7, ya, di topik yang ke-7, isu-isu atau tantangan kontemporer, ya, tentang kristologi. Nah, nanti Adolf von Harnack akan muncul lagi, ya, dengan statement-statement atau ajaran-ajarannya yang lebih kontroversial tentang Yesus, ya. Nah, oke, ini kita lewati diskusi ini, ya, karena waktu. Ini adalah kalau cukup waktu, ya, biasanya saya mengajak kalian untuk kemudian bisa berkelompok, ya, dan kemudian mencari sendiri teks-teks di dalam Alkitab, ya, di mana Yesus itu sadar, ya, kalau dirinya sendiri adalah Allah. Nah, kita langsung saja untuk melihat teks-teks itu. Apakah Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah? Ya, ketika dia itu mengatakan di dalam Matius 13 ayat 41. Dia membahasakan dirinya sebagai manusia, anak manusia. Tetapi bahasa sebagai anak manusia ini dia gunakan untuk menunjukkan sifat keilahiannya. Di mana dia mengatakan anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dari dalam kerajaannya. Nah, ini kan proklamasi atau klaim yang bombastis, begitu, ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Yang punya malaikat hanyalah Allah. Tidak ada manusia yang punya malaikat, tidak ada manusia yang dapat menyuruh malaikat. Lalu dikatakan dari dalam kerajaan. Yesus mengklaim dia memiliki kerajaan yang penuh dengan malaikat di dalamnya. Tidak ada kerajaan lain yang penuh dengan malaikat kecuali itu adalah kerajaan daripada Allah sendiri, kerajaan surga sendiri. Nah, ketika Yesus mengatakan dirinya akan menyuruh malaikat-malaikatnya dari dalam kerajaannya, otomatis Yesus sedang mengklaim dirinya. Dia sadar bahwa dirinya adalah Allah. Ya, lalu kemudian ketika dia mengampuni dosa di dalam kisah Markus pasal 2 ayat 5. Lalu ketika Yesus mengampuni dosa, perhatikan orang-orang itu kaget dan marahnya adalah orang-orang mengatakan, terutama orang Farisi ahli Taurat yang mengerti betul kitab suci, mereka langsung mengkaitkan perkataan Yesus sebagai penghujatan. Mereka langsung mengatakan, siapa orang ini? Menghujat Allah. Artinya menyamakan dirinya dengan Allah. Siapa orang ini? Mengklaim berkuasa mengampuni dosa dan menghujat Allah. Karena hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Lalu kemudian di Matius 25, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan menghakimi bangsa-bangsa.
Dia akan menghakimi segala bangsa dan akan memisahkan bangsa-bangsa di dalam dua kategori, ya, domba dan kambing, gandum dan ilalang. Nah, siapa lagi-lagi yang bisa menghakimi bangsa-bangsa kecuali ya adalah Allah sendiri. Nah, kemudian kalau kalian itu masih atau orang-orang masih keberatan bahwa ya itu kan tidak langsung ya Pak ya, itu dia mengatakan aku akan menghakimi bangsa-bangsa, aku akan menyuruh malaikat. Ya walaupun memang implisit itu hanya bisa dilakukan oleh Allah, ya tapi tetap kayaknya nggak klaim langsung deh. Ya. Ada nggak sih yang Tuhan Yesus itu klaim langsung bahwa dirinya adalah Allah? Ya. Markus 2 ayat 28. Ya. Ketika Yesus mengatakan anak manusia atau dirinya adalah Tuhan, the Lord of Sabbath. Tuhan atas hari Sabat. Jelas ini adalah klaim langsung bahwa dia adalah Allah, dia adalah sama dengan Allah yang menentukan Sabat bagi manusia. Lalu jelas di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 9, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Tidak pernah ada manusia lain yang mengatakan aku dan Allah adalah satu. Tapi Yesus mengatakan itu, aku dan Bapa adalah satu. Adalah satu, ya adalah sama begitu ya. Tidak mungkin orang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, tapi dia itu memaksudkan sesuatu yang lain, ya, bahwa dia itu tidak sama dengan itu. Nah, lalu kemudian Yesus menunjukkan praeksistensinya di dalam Yohanes 3 ayat 13 ketika dia mengatakan, ya coba mending saya suruh supaya kalian tidak mengantuk. Saya yakin hari ini sudah tidak mengantuk karena kalian sudah sadar bahwa kalian ada di dalam Kristus saat ini ya. Nah, Ruth, Tania, Ruth. Halo Pak. Ya, Yohanes 3 ayat 13 silakan Ruth. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya, terima kasih ya. Nah, ini klaim langsung bahwa Yesus mengatakan aku telah turun dari surga. Aku ya, tidak ada yang naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Yesus dia turun dari surga, berarti dia punya eksistensi ya dari sejak kekekalan di dalam surga. Satu lagi Kak Tiur Mauli Magdalena. Ya Pak. Ya, silakan Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, terima kasih. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini jelas sekali adalah klaim praeksistensinya bahwa dia ada sebelum Abraham. Loh, Abraham ini bapak daripada Israel, gitu ya. Abraham ini bapak daripada Ishak dan Yakub, bapak leluhur Israel. Tapi bagaimana mungkin Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Wah, ini orang-orang kaget. Siapa ini? Kok bisa? Dia tuh umurnya ya baru 30-an. Kok bisa bapak leluhur kami ya sudah ribuan tahun yang lalu adanya. Ya sih, ini sih pemuda bau kencur ini yang masih 30-an tahun mengatakan dia itu ada sebelum Abraham. Nah, ini jelas adalah klaim langsung keilahian. Lalu kemudian formula
Aku adalah. Aku adalah jalan. Aku adalah kebenaran. Aku adalah kehidupan. Aku adalah terang dunia. Aku adalah roti hidup. Itu semua adalah formula aku yang formula aku adalah yang identik dengan kitab Keluaran, di mana ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa di dalam peristiwa semak terbakar, dan Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, aku adalah aku. Aku adalah aku. Nah, itu adalah formula yang sama yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Formula artinya bentuk, ya, bentuk kata, ya, yang identik dengan yang dipergunakan oleh Allah sendiri. Lalu kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 23 Yesus mengatakan, karena Bapa-Ku bekerja, aku bekerja juga. Aku bekerja bersama-sama dengan Bapa. Lalu kemudian, ya, perhatikan jelas bukan hanya perkataan Yesus, tetapi respon daripada orang-orang. Respon dari orang-orang itu menentukan juga makna daripada kata yang diucapkan oleh Yesus. Sekali lagi, respon dari orang-orang, terutama dari orang Farisi dan ahli Taurat, itu dengan jelas membuktikan makna yang diterima atau yang dipahami oleh orang-orang. Yaitu mereka langsung mau merajam Yesus. Mereka langsung mau membunuh Yesus karena penghujatan. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Sehingga menimbulkan respon yang sangat keras daripada orang-orang Yahudi. Nah, ini berarti membuktikan bahwa Yesus memang mengklaim, ya, dirinya sebagai Allah. Nah, kita lanjutkan terus, ya. Lalu kesadaran Yesus yang paling jelas dicatat pada saat Yesus itu juga sedang diambang kematian. Dia hampir dihukum oleh Pontius Pilatus maupun Herodes. Dia diminta untuk menarik klaimnya sebagai Allah, bahwa Yesus ini didakwa oleh orang Farisi dan ahli Taurat, dibawa ke dalam pengadilan pada Herodes maupun kepada Pontius Pilatus, dan orang-orang Yahudi mengatakan dia mengklaim dirinya sebagai anak Allah. Maka kemudian ketika Yesus diadili, kalau Yesus bukan Allah, kalau Yesus bukan anak Allah, maka ini adalah kesempatan terbaik dan kesempatan terakhir bagi Yesus untuk menarik kebohongannya. Ya. Nah, kalau Yesus memang berbohong, maka tidak ada orang yang mau berbohong sampai itu sampai kemudian mati demi kebohongan atau disiksa berat demi kebohongan. Dia kalau sudah melihat alat-alat siksaan atau melihat salib yang mengerikan itu, melihat paku yang besar dan karatan itu, ya, mau dihujamkan kepada dirinya. Kalau orang itu berbohong, maka orang itu pasti akan segera menarik kebohongan. Tunggu. Oke deh, aku akhirnya mengaku, ya, aku bukan apa yang selama ini aku, ya, gembar-gemborkan, aku ajarkan. Ya, tolong ampuni aku. Kalau Yesus memang berbohong. Tapi sampai pada penghakiman terakhirnya di hadapan Herodes dan Pontius Pilatus, dia tidak menarik klaimnya sebagai anak Allah. Ini berarti Yesus sadar bahwa dirinya memang adalah Allah. Bahkan, ya, Yesus menjawab di Matius 26 ayat 64, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak Allah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa
dan datang di atas awan di langit-langit. Yesus malah mengucapkan klaim yang lebih tegas dan lebih mulia lagi bahwa dia akan datang sebagai Raja dan Allah. Nah, inilah berarti ya Yesus memang sungguh-sungguh sadar dan mengklaim dirinya sebagai Allah. Ini bukan hanya pengakuan murid-muridnya, ini bukan hanya pengakuan gereja. Tapi ini sungguh-sungguh adalah kesadaran daripada Yesus sendiri. Sehingga kemudian langsung menuntut, langsung menantang kita pada hari ini. Percayakah kamu akan aku? Ya, seakan-akan Yesus pada saat ini ketika dia membeberkan kepada kita bahwa dia adalah Allah, dia sedang bertanya kepada kita masing-masing. Kalau memang aku adalah Allah, percayakah kamu kepada? Lalu kemudian ada kisah-kisah bahwa Yesus itu menerima penyembahan dan pengakuan dari murid-murid. Ketika Yesus bangkit, Thomas kemudian tersungkur di hadapannya dan mengatakan, Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Sungguh-sungguh Thomas ini kemudian bertobat. Dia tadinya ragu-ragu, dia mengatakan aku mesti mencucukkan tanganku ya di dalam lubang pakunya. Ketika Yesus sungguh-sungguh muncul ya dan meminta Thomas, ya, silakan ayo cucukkan tanganmu, jarimu ke lubang. Kalau kamu tidak percaya aku bangkit. Thomas tidak berani lagi, dan Thomas ya langsung tersungkur dan mengatakan, my Lord and my God, Tuhanku dan Allah. Ya. Siapa Yesus bagi kita pada saat ini? Yesus memparalelkan perkataannya dengan perkataan-perkataan Allah di dalam perjanjian lama. Ya, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah dan mencaci, mendendam dan mencaci sesamanya, dia sudah menjadi pembunuh manusia. Ya, aku berkata kepada kasihilah musuhmu ya, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, dan Yesus ya mengklaim dia itu memiliki kuasa daripada Allah, yaitu kuasa membangkitkan. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan, demikian juga ya anak menghidupkan. Ya. Sama seperti Bapa membangkitkan, demikian juga ya aku menghidupkan. Seakan-akan Yesus mengatakan itu, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Ini adalah perkataan-perkataan hanya dari Allah. Ya. Nah, kemudian di bagian kedua kita masuk di dalam klaim keilahian, tapi bukan dari Yesus sendiri, tetapi ini dari para rasul. Ya. Nah, jelas klaim-klaim dari Yesus sendiri itu demikian penting, ya, demikian esensial. Dan tapi sekarang klaim-klaim dari para rasul ini akan mendukung klaim daripada Yesus sendiri bahwa dia adalah Allah. Ini sudah kita baca minggu lalu, ya, Yohanes 1 ayat 1. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Ya, dan firman itu adalah Allah. Theos and Logos. God was the Word, atau bisa dibalik juga the Word was God. Allah adalah firman itu, atau firman itu adalah Allah. Nah, oke, ini muncul aksara-aksara ya yang menggentarkan ya bagi anak-anak PAK. Nah,
Oke, ini tapi saya lewati cepat saja ya. Ini intinya ya sama dengan apa yang saya sampaikan barusan ya, intinya menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah ya. Oke, begitu saja intinya saja ya. Nah, saya uraikan ya secara sintaks dan gramatikal ya, kalian yang kritis gitu ya. Ibrani 1 ayat 3. Ya, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan wujud Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan ya, dan gambar wujud Allah. Betul-betul ya, gambar dan wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan ya, firman-Nya yang penuh kekuasaan. Lalu kemudian ya, aksara yang mengerikan itu muncul lagi, karakter tes hupastasios auto ya. Nah, bahwa dia adalah karakter ya daripada Allah itu sendiri. Maksudnya Allah di dalam karakter, Allah di dalam wujud begitu ya. Nah, karakter ini bukan hanya sifat ya, tapi karakter ini ya wujud, itu karakter gitu ya. Nah, wujudnya. Lalu dengan jelas Ibrani itu mengklaim bahwa sang anak itu disebut sebagai Allah. Lalu kemudian di bagian-bagian sepanjang bagian Ibrani ini, penulis Ibrani itu menunjukkan superioritas, keunggulan, keutamaan Kristus ya, dibanding malaikat, dibanding dengan Musa, dibanding dengan imam besar yang dimiliki oleh Israel ya. Malaikat itu sangat dihormati dan ditakuti oleh orang Israel ya. Nah, mereka percaya ada nama-nama malaikat ya, Gabriel misalnya, Gabriel, Mikael, Rafael, Samael, Lucifer. Nah, ini ada nama-nama malaikat yang mereka percayai begitu ya. Kalau sekarang juga ya banyak film-film di Netflix ya, mengeluarkan tokoh-tokoh malaikat ya, karakter-karakter malaikat, nama-nama malaikat ya muncul di dalam film serial saat ini. Lalu kemudian ya Musa itu sudah sangat dihormati deh ya. Baik di TC ada Pak Musa Tarigan ya, maupun dalam sejarah Israel ada Sang Musa itu ya, itu sangat dihormati ya di dalam sejarah Israel, dianggap sebagai nabi yang mungkin nabi terbesar begitu ya, Musa. Imam besar ya, sangat dihormati juga. Nah, penulis Ibrani kemudian mengatakan sang anak ini, Kristus ini lebih besar dari semua. Nah, ini berarti mengidentifikasi Yesus sebagai Allah sendiri. Lalu surat Paulus sangat-sangat banyak, sangat-sangat jelas. Ya, tadi sudah kita baca dalam Kolose 1 ayat 15. Dia adalah ikon daripada gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, ikon itu adalah perwujudan gambar fisik ya, daripada Allah yang tidak kelihatan itu. Nah, sebab di dalam dia ya, terdapat seluruh kepenuhan Allah. Ya. Diam di dalam dia seluruh kepenuhan Allah. Berarti kepenuhan berarti sepenuh-penuhnya Yesus adalah Allah. Nah, tidak sebagian. Nah, ini kita sampai pada kesimpulan bahwa Yesus adalah 100% betul-betul Allah. Karena seluruh kepenuhan, ke-100%-an Allah itu ada di dalam dia. Itulah artinya kepenuhan Allah berdiam di dalam dia. Nah, umpama saya bilang gelas ini penuh begitu ya, ini sih tinggal 1/4 begitu ya. Kalian tidak atau iya nah ini.
udah tumpah beneran gawat. Tuh, malah tumpah. Nah, saya hendak menunjukkan ini, saya tidak bisa mengatakan ini penuh begini, seluruh kepenuhan kopi berkenan diam di dalam gelas ini. Nah, nggak bisa begitu karena ini nggak penuh, tidak 100% isinya. Tapi kalau ini sampai isinya 100%, ya, menutupi semua permukaan gelas ini, nah maka Bapak bisa bilang seluruh kepenuhan, ya, air atau kopi itu ada di dalam gelas ini. Nah, itu kalau 100%. Nah, sama seperti itu Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 9, Kolose 1 ayat 19, ya, Kolose 2 ayat 9 itu hendak mengatakan 100% Yesus itu adalah Allah. Ya, seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam Yesus. Ya, nah, Yesus itu 100% Allah. Lalu kemudian Paulus juga sering menunjukkan hak penghakiman daripada Allah perjanjian lama. Nah, itu di dalam diri Yesus. Ya. Nah, oke, karena 246 ya agak cepat. Lalu kemudian penggunaan kata Tuhan oleh para rasul, baik oleh Petrus maupun oleh Paulus. Nah, itu sering menggunakan kata kurios terhadap Yesus. Ini adalah penggunaan yang demikian mulia, yang sama dengan kata Allah di dalam perjanjian lama. Nah, ini mereka memakai sebutan yang paling tinggi. Nah, itu bukti-buktinya, ya. Nah, nanti kalian bisa membandingkan sendiri penggunaan kurios di dalam perjanjian baru dengan penggunaan, ya, di dalam perjanjian lama, ya. Nah, itu penulis-penulis Petrus, Paulus, Yohanes, ya, itu mereka menggunakan kata kurios itu kepada Yesus. Nah, sehingga orang-orang Yahudi yang menerima surat dari para rasul itu sungguh mereka itu tahu maksud dari Yohanes, Petrus, Paulus menggunakan kata kurios itu sama dengan menyebut Yesus sebagai Allah. Ini beda, ya, dengan kita pada hari ini. Mungkin karena sudah banyak orang itu aduh Tuhan begitu, ya. Nah, sedikit-sedikit oh Tuhan, astaga Tuhan, ya. Nah, sehingga kadang-kadang, ya, kata Tuhan itu kehilangan maknanya, ya, atau menurun kualitasnya. Tetapi pada zaman, ya, Romawi, istilah Tuhan ini jelas-jelas adalah istilah yang hanya kaisar itu gunakan pada dirinya sendiri. Kaisar menggunakan pada dirinya sendiri, umpamanya Kaisar Augustus, Kaisar Nero, ya, Kaisar Domitian, itu mereka menuntut orang-orang menyebut diri mereka Tuhan karena mereka mengklaim diri mereka adalah anak dewa. Ya, mereka mengklaim diri mereka sebagai putra Zeus umpamanya. Ya. Nah, sehingga mereka menyamakan diri mereka sebagai Allah yang harus warga Romawi itu sembah. Nah, tidak ada orang siapapun di wilayah Romawi yang berani menyebut yang lain itu sebagai Tuhan. Kalau Petrus, Yohanes, Petrus, Paulus ini berani memakai kata kurios untuk Yesus, berarti jelas sekali, ya, maknanya Yesus adalah Allah. Lalu kemudian sifat-sifat keilahian, ya. Oke, saya rasa tidak cukup waktu, ya, sudah 10 menit untuk kemudian
membahas sifat-sifat keilahian, ya, tidak untuk Yesus ya. Mungkin kita akan lanjutkan ya sisa pembahasan tentang keilahian Yesus ini ya di minggu depan ya, sifat-sifat keilahian itu jadi bagian terakhir, lalu kemudian kita masuk kepada menunjukkan kemudian Yesus juga adalah 100% manusia. Nah, itu minggu depan. Nah, nanti kita akan ketemu dua natur Kristus ini, ya, dua hakikat Kristus ini. Bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Nah, dengan kemudian meyakini bahwa ketika Yesus sungguh-sungguh adalah Allah dan manusia, maka dia dapat kita sembah sekaligus dapat menjadi juru selamat kita. Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita satu-satunya. Tidak ada juru selamat yang lain karena tidak ada ya manusia lain yang tidak berdosa yang bisa menggantikan kita. Tidak ada Tuhan yang lain karena tidak ada ya satupun manusia yang juga adalah Sang Allah pencipta. Yesus adalah ya Tuhan dan juru selamat karena memang dia adalah Allah dan dia adalah manusia yang tidak berdosa sekaligus. Nah, pemahaman kita sekali lagi hari ini akan kemudian menggaungkan di dalam hati dan pikiran kita pertanyaan lembut dari Tuhan. Bisikan lembut dari Tuhan di dalam hati dan pikiran kita masing-masing siang hari ini. Apakah engkau percaya kepadaku? Siapakah aku bagimu? Kristus sedang bertanya ini. Kristus sedang membisikkan ini dalam hati dan pikiran kita. Siapakah dia bagi kita? Apakah kita mau percaya kepada dia? Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Kami sudah boleh menyelesaikan pembelajaran pada siang sore hari ini dengan membawa suatu undangan daripada Tuhan. Suatu kebenaran dan suatu undangan. Sebuah kebenaran bahwa Yesus adalah Allah dan sebuah undangan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia dan untuk menyerahkan hidup dan diri kami sepenuhnya secara total kepada Yesus. Sehingga kami tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kami. Hidup kami tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Sehingga Tuhan, tolong kami, setiap dari kami tidak ada yang terlewat satupun mulai dari siang sore hari ini sampai selama-lamanya, sampai kami bertemu muka dengan Tuhan. Kami bersama dengan Kristus. Kami adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik kami. Kami hidup bagi Kristus. Kami hidup bagi kemuliaan Kristus. Kami akan memandang segala sesuatu di dalam Kristus. Dan kami akan memandang Kristus di dalam segala sesuatu. Dimanapun kami berada, bersama dengan siapapun, di dalam musim kehidupan apapun, kami percaya kami adalah milik Kristus, Kristus bersama dengan kami bersama dengan Kristus. Kami menyerahkan hidup kami kepada Kristus sekarang dan selamanya. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, oke guys, terima kasih semuanya. Hello guys, tidur semuakah kalian? Iya, akhirnya bangun kembali. Ya, oke. Silahkan. Hari ini, hari yang kau
thank you. Bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau. Thank you. Aduh, manik ini. Bisa-bisanya. Terus seperti itu deh. Siapa yang ulang? It's your birthday. Happy birthday, Pak Yesaya. Ooh, this is gonna be the best day of your life. And I can wait to sing. Hey, 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 happy birthday to you, you. I just wanna say, hey, 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 happy birthday to you, you. Now let's celebrate. Whoa, whoa, happy birthday. Whoa, whoa, it's your birthday. Hey, 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 happy birthday to you, you. I just wanna say. Wah, Happy birthday, Pak. thank you banget. Aduh. Selamat ulang tahun, Pak. Terharu. Selamat ulang tahun, Pak. Thank you ya. Aduh, I love you all. Thank you all. Ya. Wow. Nyangka. Makanya kalian kok kayak diem-diem begitu. Ternyata menjebak. Thank you surprise-nya guys. Ya. Terus bertumbuh ya bersama-sama dengan saya ya. Terus boleh kenal memuliakan Kristus ya. Thank you sekali lagi semuanya ya. Tuhan mengasihi kalian semua, saya menyayangi kalian semua. Tuhan memberkati. Selain Bapak ada juga yang berulang tahun, Pak, dari kelas Bapak. Apa? Selain Bapak ada juga nih teman kita yang berulang tahun, Pak. Oh, siapa lagi? Ada Yesi, Pak. Siapa? Ada Yesi Gisela, Pak. Oh, Yesi. Ya, wow, ternyata sama dengan saya ya, Yesi. Oke. Happy birthday, Yesi. God bless you ya. Terus bertumbuh makin besar di dalam iman ya, di dalam mencintai Tuhan. Oke, nah doa ulang tahun kan masa saya berdoa sendiri ini ya. Oke, saya menyerahkan dari kalian siapa yang mau mendoakan saya dan mendoakan Yesi ya. Silahkan, jangan malu-malu. Yuk, nggak malu-malu kalian itu. Ayo. Saya, Pak. Ya, yuk mari, silahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setiamu kepada Pak Yesaya dan juga saudara kami Yesi. Bapa, terima kasih untuk 1 tahun yang sudah Engkau berikan kepada mereka. Kiranya mereka di dalam tahun-tahun berikutnya boleh terus memuliakan nama-Mu. Tolong kiranya Engkau juga pimpin mereka di dalam setiap pelayanan-pelayanan dan juga di dalam panggilan mereka. Kiranya biarlah nama-Mu saja yang terus dipermuliakan.
Terima kasih ya Bapak untuk Pak Yesaya yang sudah memberikan kami semua pencerahan di dalam mau menjadi murid yang baik, menjadi murid yang takut akan Engkau, menjadi murid Kristus di dalam kami mau melayani Engkau. Terima kasih ya Bapak, dan juga kami berdoa untuk saudari kami Yesi, biarlah Engkau pimpin di dalam studinya, di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap panggilannya saat ini. Kiranya Engkau tempatkan Yesi untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Tirsa, terima kasih semuanya ya. Pak Yesaya, sebelum kita tutup, boleh nggak Pak kalau misalnya kita dokumentasi gitu Pak? Sangat boleh ya. Oke. Oke Pak. Bang Iman akan kirim kue ya kepada kalian semua ya. Dan silakan dipotong. Silakan, boleh siapa yang mau mendokumentasikan. Divisi Kominfo PAK biasanya Bu Kiro. Saya Pak. Oke, di sini ada untuk slide pertama dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sekarang untuk slide yang kedua ditahan ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Makasih Pak. Ya, makasih semuanya. Ya. Terima kasih Pak Yesaya. Makasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Pak, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Menonton Pak saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat ulang tahun. Terima kasih Pak. Selamat ulang